Assalamualaikum. Salam, mari Bu, Pak. Silakan masuk, silakan duduk. Ya. Ibu kenalkan, Ibu saya bidan Nigati, bidan yang bertugas. Ibu kedatangannya kali ini yang bisa saya bantu? Iya, ini kok kaki saya kok bengkak kok. Oh iya ya Bu ya. Sudah berapa hari ini? Kurang lebih 1 minggu ini Iya. ya Pak ya. Oh iya. Baik, Ibu saya minta datanya dulu ya. Oh, Ini iya. dengan Ibu siapa? Saya Ibu Han, Ya, usia Ibu? 36 tahun. Ibu hamil keberapa? Ini hamil ketiga. Pernah keguguran? Enggak. Ya. Terus ini usia kehamilan Ibu berapa ya? 3-4 minggu ya Pak. 34 minggu. Oh iya Ibu, tadi di tensi di depan tensinya 130/90 agak tinggi ya Bu ya. Terus ini pusing nggak? Agak pusing. Oke, Ibu ini sesuai dengan kebutuhan Ibu saat ini, saya akan menjelaskan kepada Ibu dan Bapak tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Itu ya. Oke, sebelumnya sebentar ya Bu ya. Oke. Untuk keluhan Ibu saat ini, tadi kakinya bengkak ya, terus agak merasa pusing ya. Kemudian Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar belum tentang informasi tanda bahaya selama kehamilan ini? Pernah belum Bu? Dikit-dikit tapi saya lupa. Oh iya, ya, baiklah. Untuk menambah informasi, saya akan memberikan edukasi ya Bu ya. Kemudian tanda bahaya trimester 3 itu ini Bu, meliputi seperti preeklamsi, kemudian gerakan janinnya berkurang, terjadi perdarahan pervaginal lewat bawah ya, terus ketuban pecah dan demam tinggi. Nah, untuk gejala preeklamsi itu sendiri bisa berupa pandangan matanya kabur, terus sakit kepala yang berat dan menetap, kemudian nyeri di ulu hati, terus bengkak pada kaki, tangan dan muka seperti yang Ibu alami ini mengarah ke sana ya Bu ya. Dan bahayanya terhadap Ibu bisa mengalami kejang dan bisa sampai menyebabkan, mohon maaf, kematian. Kemudian bahayanya bagi janin bisa mengalami gawat janin atau juga bisa sampai menyebabkan kematian bila tidak ditangani ya Bu ya. Kemudian untuk tanda bahaya selanjutnya yaitu gerakan janin yang berkurang. Gerakan janin yang kurang itu dari jumlahnya selama 12 jam itu 10 kali. Jika kurang dari itu berarti berbahaya ya, perlu segera ke tenaga kesehatan, perlu periksa ya Bu ya. Nah, bahayanya sendiri bagi janin bisa menyebabkan gawat janin atau kematian dalam rahim. Kemudian tanda bahaya selanjutnya yaitu tentang perdarahan pervaginal atau perdarahan yang lewat bawah. Itu berupa bercak maupun perdarahan yang mengalir yang bisa disebabkan oleh solusia plasenta atau plasenta yang terlepas. Perdarahannya itu biasanya disertai nyeri hebat di perut, atau yang disebabkan plasenta previa atau perdarahan yang tidak disertai nyeri. Nah, bahayanya bagi ibu bisa mengalami shock darah, shock hemoragik atau hipovolemik, dan bisa menyebabkan kematian bila tidak ditangani. Kemudian bagi janin bisa menyebabkan gawat janin dan kematian. Nah, untuk tanda bahaya selanjutnya yaitu tentang ketuban pecah dini. Yang dimaksud ketuban pecah dini ini sebelum masa persalinan ketuban sudah pecah. Jadi misalnya belum kenceng-kenceng, ketuban sudah pecah. Atau waktu hamilnya belum aterem, belum mencapai 37 minggu, pokoknya belum mencapai tanda-tanda persalinan. Itu yaitu cairan yang keluar biasanya nggak terasa tanpa disadari oleh ibu, keluarnya dari jalan lahir dan berbau khas, berbau anyir amis ya Bu ya.
Dan bahayanya terhadap ibu sendiri bisa menyebabkan infeksi bila terlalu lama dibiarkan. Bagi janin bisa mengalami gawat janin atau infeksi juga. Ya. Kemudian untuk tanda bahaya selanjutnya yaitu demam tinggi. Demamnya bisa mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Demam tinggi ini merupakan gejala adanya tanda infeksi dalam kehamilan. Nah, apakah ibu pernah mengalami salah satu yang saya sebutkan tadi? Yang bengkak di Oh iya, yang saat ini yang Iya. kakinya mulai agak ada bengkak ya. Iya. Nah, apabila suatu saat nanti ibu di rumah mengalami tanda gejala yang saya sebutkan tadi, segera datang ke bidan atau tenaga kesehatan terdekat untuk periksa ya Bu ya. Oke. Saya kira informasi yang saya berikan sudah cukup. Ada yang ditanyakan Ibu? Sudah. Ya, nanti kita akan memberikan obat untuk turun tensinya ya Bu ya. Kemudian Ibu selanjutnya kontrol tensinya ya. Ya, baik. Sudah cukup. Semoga Ibu sehat selalu ya. Oke. Terima kasih. Ya, mari Ibu.